melihat secara keseluruhan apa sih yang akan diberikan pada mata kuliah biokimia yang kedua. Ya. Yang pertama ini saya wanti-wanti saya melihat saya belum sempat ikut banyak di penilaiannya. Saya banyak sekali kok yang dapat C positif. Saya khawatir nanti IP-nya kecil ini. Itu pun sudah saya yang dapat C sudah semua saya naikkan jadi C positif gitu. Karena saya nggak sempat kemudian karena ada tugas lain nggak sempat saya ngasih remedi yang lebih khusus itu ya. Supaya dapat minimal B lah ya. Jadi kalau C positif nanti meskipun kalau C positif itu ya minimal IP-nya sih 2,5 ya. Ini kan masih kecil ya. Kecil. Kita berharap supaya ya B lah, minimal B lah ya. Oke, baik. Pengantar metabolisme. Jadi sesuai dengan judulnya lah. Begini, kalau di metabolisme, kalau di biokimia pertama kita mempelajari biomolekul, ya. Biomolekul itu ada karbohidrat, protein, lemak, dan seterusnya. Nah, yang kita pelajari adalah apa itu karbohidrat misalkan, strukturnya seperti apa, ya, fungsinya seperti apa. Nah, itu aja dulu itunya yang pertama kan. Terus pembagiannya apa saja. Ya. Lipid juga demikian dan seterusnya. Ya. Jadi lebih kepada pengertian dari masing-masing biomolekul tadi. Nah, kemudian di dalam biokimia 2 atau masuk ke metabolisme, nah kita akan mempelajari apa yang terjadi dari pada biomolekul tadi di dalam sel. Ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana proses biomolekul itu di dalam sel. Jadi hal dalam hal ini dia akan mengalami metabolisme. Tentu kalau kita belajar metabolisme, kita akan mengawali dari ketika dia di asupan, mulai dari mulut ya sampai kemudian ke lambung, sampai kemudian ke usus, kemudian diserap ke dalam pembuluh darah, kemudian masuk ke dalam sel, ya. Nah di dalam sel masuk ke dalam suborganel di mana masing-masing suborganel itu mempunyai fungsi masing-masing untuk metabolisme. Ya nanti kita akan dapat sebetulnya kalau misalkan kalau metabolisme protein dia ada di mana? Oh di ribosom misalkan. Kalau misalkan sitoplasma fungsinya apa? Jadi masing-masing biomolekul itu masuk ke suborganel yang berbeda-beda. Ya, tolong dipahami bahwa kalau misalkan nanti biomolekul yang masuk itu kan banyak tuh. Ada karbohidrat sekalian kalau kalian mengkonsumsi misalkan pakan atau kalau ternak mengkonsumsi pakan itu kan masuknya ada protein, ada karbohidrat dan seterusnya. Nah itu dia setelah dicerna masuk ke dalam sel. Nah, di dalam sel juga dia masuk ke ruang yang berbeda-beda. Jadi ada retikulum, ada mitokondria, ada sitoplasma, ada badan Golgi. Nah itu sesuai dengan fungsi dari suborganel masing-masing. Kenapa? Karena memang di situ beda-beda enzimnya. Oke. Nah sekarang kita lihat metabolisme. Itu proses yang mengubah biomolekul atau bahan kimia sebetulnya sini. Kita tidak terbatas pada biomolekul. Kalau kita bicara biomolekul, misalnya karbohidrat, protein, lipid, amino, bahan kimia termasuk juga sebetulnya adalah bahan-bahan di luar biomolekul tadi. Bisa juga masuknya mineral, bisa juga masuknya racun gitu ya, termasuk juga obat. Nah, tapi yang obat dan seterusnya itu ada di tempat yang lain pembicaraannya. Ya. Nah sekarang kita khusus mengenai biomolekul saja. Jadi biomolekul tadi diubah atau di metabolisme dalam sel menjadi apa? Menjadi energi. Menjadi
bisa juga menjadi bahan-bahan yang lebih kecil yang dibutuhkan untuk menyusun sel, menyusun komponen sel. Katakanlah misalkan kalau protein dirubah menjadi asam asam amino, nah beberapa asam amino itu kemudian digunakan sebagai penyusun komponen membran sel. Lipid juga demikian, karena membutuhkan asam-asam lemak esensial, asam-asam lemak itu akan diubah menjadi asam lemak, kemudian akan digunakan menjadi komponen pembentuk membran sel. Selain menghasilkan komponen-komponen itu juga menghasilkan energi. Untuk apa? Energi itu digunakan untuk tentu aktivitas sel itu sendiri, ya. Untuk karena setiap metabolisme memerlukan energi. Di satu pihak menggunakan, satu pihak juga menghasilkan. Oke, ya untuk pergerakan segala macam. Oke, jadi proses yang mengatur metabolisme itu jadi sangat terintegrasi dan sangat terkoordinasi, ya. Jadi seringkali sebetulnya tidak ada kesalahan yang berarti sebetulnya kalau dalam kondisi normal, ya. Tapi namanya juga sel juga dipengaruhi oleh lingkungan, ya, termasuk juga lingkungan di dalam tubuh, termasuk juga dipengaruhi oleh lingkungan luar. Kalau misalkan hewan banyak stres, begitu tentu akan mempengaruhi proses metabolisme. Oke, nah, kira-kira begitu. Nah, kita lihat sekarang ini mungkin sudah pelajari juga. Nah, kalau yang kita lihat sekarang misalkan biomolekul, kita kan belajar karbohidrat, lipid, protein dan seterusnya kan, itu kan dikunyah, ya kan? Saudara juga mengunyah, hewan juga mengunyah, ya, di dalam mulut. Karena di situ juga ada proses pencernaan. Oke, pencernaan kalau itu kan dipotong-potong, makanan dipotong-potong gitu oleh gigi masing-masing hewan. Nah, dengan harapan dia menjadi lebih kecil, bahan pakan itu menjadi lebih kecil, dengan harapan permukaannya menjadi lebih luas karena dipotong lebih kecil. Karena permukaannya lebih luas, maka dia akan dicerna lebih baik di dalam mulut maupun di dalam lambung ataupun di dalam sel nanti, karena enzim itu akan bekerja lebih mudah karena permukaannya begitu luas. Nah, di dalam mulut itu sudah mulai pencernaan, ya. Kita punya enzim amilase, ya, tapi kalau pada hewan mungkin ada juga enzim amilase. Maka kalau saudara misalkan mengunyah nasi yang terlalu lama, ya, mungkin saudara pernah mengunyah nasi saja, ya, dikunyah dan lama mungkin lebih dari 10 menit, ya. Apa yang terasa kira-kira? Ada yang pernah mengunyah nasi terlalu lama? Manis, ya. Manis. Ya, karena di situ ada proses metabolisme yang sangat sederhana, ya. Karena enzim amilase bisa merubah beberapa amilum menjadi glukosa yang sederhana, ya, glukosa. Ya. Oke, sehingga terasa manis. Nah, kemudian masuklah ke dalam lambung, ya, di proses digesti itu di dalam lambung juga ada proses pencernaan macam-macam di situ. Kalau ada HCl, juga ada enzim-enzim protein yang melakukan pencernaan sederhana di sana. Yang pertama sekali adalah adanya asam lambung, ya, cerna dipecah, di situ ada digesti lebih kecil dengan harapan enzim bekerja lebih baik, ya. Nah, itu masih di dalam sel itu, ya. Jangan dianggap itu ada di dalam sel. Kalau Anda lihat di gambar ini, meskipun di dalam tubuh, tapi dia ada di luar sel. Oke. Kemudian digesti lah menjadi bentuk-bentuk yang mudah nanti di metabolisme sampai kemudian masuk ke dalam usus. Ya, kalau pada sapi kan ada 4 rumen kan, abomasum, rumen, ya. Nah, masuklah kemudian ke dalam usus. Nah, di sepanjang usus itu makanan yang cerna di lambung dan di usus juga mengalami pencernaan. Kan banyak sekali enzim-enzim yang diserap oleh pankreas, ya, akan diserap, masuklah ke dalam darah. Nah, kalau masuklah ke dalam pembuluh darah, ya. Nah, di dalam pembuluh darah belum di sel itu, ya, masih di luar sel, tapi memang di dalam tubuh. Nah, kemudian ketika masuk pembuluh darah, itu akan diedarkan masuklah ke dalam organ-organ yang membutuhkan. Hampir akan masuk ke semua sel. Barulah dia ada di dalam sel. Okay? Nah, ketika ada di dalam sel, itulah yang kita akan pelajari. Bagaimana nasib karbohidrat,
di dalam sel, bagaimana nasib lipid di dalam sel, bagaimana nasib protein di dalam sel. Oke, dan itu nasibnya masuk ke dalam suborganel yang saya sebutkan tadi dan masing-masing akan mulai proses metabolisme. Nah, itu yang kita akan pelajari. Ya. Apa yang terjadi pada karbohidrat, berapa energi yang dihasilkan, ya. Tentu masing-masing yang kita uniknya kalau kita belajar di kedokteran hewan, itu uniknya adalah kita belajar banyak sekali mengenai pencernaan. Katakan misalkan monogastrik seperti halnya kalian, kita manusia dan juga monogastrik lainnya pada babi misalkan, itu juga sama, lambung langsung usus. Tapi kalau pada rumen, kalau pada sapi, kalau yang apa namanya pada apa namanya ruminansi ya, nah dia punya lambung yang berbeda dengan pada monogastrik. Ya makanya rumput misalkan atau tumbuh-tumbuhan, tanaman batang. Nah, apa yang terjadi? Apa bedanya dengan manusia, dengan monogastrik dan pada ruminansia? Nah, di dalam lambung pada ruminansia tidak terdapat bukan tidak terdapat keasamannya tidak seperti yang saudara bayangkan yang pada manusia pada monogastrik. Nah, di situ pada rumen itu proses pencernaannya dibantu oleh mikroorganisme yang ada di dalam rumen. Dok, jaringannya gangguan, suaranya tidak terdengar.
Ini bapaknya keluar ya dari room. Bapaknya hilang, guys. Tak bilang diculik Titan. Kan dosen Akila Kok dipindahin ke saya? Dok, bisa dilanjutkan? Mana dokternya, weh? Keluar. Bapaknya hilang. Ini yang jadi host dokternya. Kau aja. Ih, gue kagak tahu. Oh, siapa ini? Oh, bukan. Siapa ini? Ini. Oh, udah dilemparin. Mic gue masih jalan. Astagfirullah. Imam. Imam. Kira kamu bisa nge-admit temen-temennya yang mau join nggak? Bisa minta tolong ya. Ya udah. Akila host, kamu aja yang ngajar, Kil. Nggak boleh gitu. Jangan. Ayo, Kil, waktu. Jangan. Kamu masuk dalam alur yang sesat. Kalau saya menjadi dosen, jangan.
Halo, selamat pagi. Hilang ya? Pagi dok. Ini Dok. ini saya ini saya tadi ngomong sendirian, saya nggak tahu putus. Ini hilang ya share-nya? Iya dok, benar. Ya, Ya, Prof. ya, saya sekarang, aduh gimana ini? Sudah bisa? Ya, Prof. Sudah, Prof. Sudah ya? Oke. Saya dari mana tadi kok ngomel sendiri saya deh. Ini sudah ya? Sudah ya? Laju metabolisme. Sudah bro, Oke. aman-aman. Oke, bagaimana mendapatkan energi? Mendapatkan energi fermentasi. Nah, jadi kalau manusia itu metabolisme seperti itu. Kalau fermentasi, umumnya pada organisme lebih rendah daripada kita. Ini fermentasi. Misalkan kalau saudara tahu bahwa kalau pembuatan tape itu kan menggunakan ragi, jamur, ragi ya. Ada juga misalkan beberapa bakteri tertentu dia akan menghasilkan Izin, Prof. ya. Tadi saat gangguan itu masih di slide kedua kalau tidak salah yang ada gambar sapinya deh. Masih sini ya? Iya, tadi. Jauh sekali ya. Iya, Prof. Ini sudah ya. Jadi oke. Ini ya. Ini kalau gambar ini kalau pada manusia juga pada sapi, pada ruminansia, kalau pada manusia misalkan, kalau pada hewan misalnya babi, maka proses pencernaannya agak berbeda sedikit dengan ruminansia. Kalau manusia mempunyai air liur ya, enzim amilase ada di situ ya. Kemudian setelah dicerna akan masuk ke lambung, gitu kan. Di lambung akan dicerna oleh ada beberapa enzim di lambung dibantu dengan HCl, asam lambung ya. Baru masuk ke usus diserap, ya, diserap masuk ke dalam darah, ya. Baru itu masih di luar sel itu, tapi di dalam tubuh. Nah, ketika di dalam darah akan masuk ke dalam sel, itu akan itu kan pembuluh darah akan masuk ke mana-mana tuh kan, masuk ke dalam sel. Nah, disitulah kemudian biomolekuler akan mengalami proses metabolisme. Ya, apa yang akan dialami oleh karbohidrat, lipid dan protein di suborganel, itu akan dijelaskan masing-masing oleh yang dosen yang memberikan mata kuliah karbohidrat, lipid dan sebagainya. Itu pada ruminansia yang berbeda itu karena dia makannya rumput, pakan hijauan ya. Nah, di situ dia tidak amilasenya tidak seperti pada manusia dan monogastrik. Maka di sana setelah dicerna akan masuk ke lambung. Nah, di dalam lambung tidak seperti hanya manusia yang ada asam lambungnya yang tinggi, tapi mereka dibantu pencernaannya oleh mikroba, ya, akan dibantu oleh mikroba. Jadi mikroba yang membantu pencernaan di dalam rumen pada sapi misalkan. Itu anak orang berpikir mikroba dan oleh pencernaan kan namanya digesti itu harus ada enzim. Maka sebenarnya mikroba itu akan menghasilkan enzim yang membantu proses pencernaan. Ya. Oke, saya lewatin yang tadi udah. Oke, tadi enzim utama metabolisme ada biomolekul akan berubah menjadi molekul yang lebih sederhana dan energi. Nah, molekul sederhana digunakan untuk menyusun komponen baru dalam membran sel, sedangkan energi digunakan untuk aktivitas seluler, ya, aktivitas sel, entah untuk bergerak, entah untuk biosignal dan lain-lain. Nah, tujuan metabolisme sebenarnya tadi pertama adalah penyediaan penyediaan energi, kemudian penyediaan bahan-bahan molekul kecil untuk membentuk menyusun biomolekul yang lebih besar. Ya. Kemudian nanti di sini dalam metabolisme ada proses anabolisme dan katabolisme. Ya. Anabolisme adalah proses pembentukan, biosintesis bahasa biokimianya, dari molekul-molekul yang kecil menjadi molekul yang lebih besar. Nah, pada saat biosintesis atau anabolisme itu dibutuhkan energi. Ya. Sedangkan degradasi biomolekul itu bahasa biokimia adalah katabolisme. Proses degradasi molekul-molekul yang lebih kompleks menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, itu kalau pada katabolisme itu akan menghasilkan energi.
Nah, energi yang dihasilkan digunakan pada proses anabolisme. Jadi anabolisme dan katabolisme adalah suatu lingkaran yang saling terintegrasi. Anabolisme menggunakan energi, katabolisme menghasilkan energi. Demikian seterusnya. Ya. Nah, laju metabolisme. Jadi laju metabolisme ini kecepatan metabolisme. Tentu kecepatan metabolisme ini tergantung pada energi yang dibutuhkan, ya, dan kadang-kadang kalori yang dibutuhkan oleh hewan. Nah, faktor yang pengaruhnya ada umur, misalkan. Kalau orang balita, pada manusia misalkan, pada sapi yang masih umur kecil, tentu akan metabolismenya lebih cepat, ya, karena di situ ada proses pertumbuhan. Jadi sekelamin jantan dan betina, tentu yang jantan lebih tinggi, ya, lebih cepat, ya, karena terkait dengan bagian aktivitas jantan pada hewan jantan di lapangan, itu akan membutuhkan energi yang lebih tinggi. Nah, juga luas permukaan tubuh. Pada saat misalkan hewan mengalami pertumbuhan, apalagi hewan yang sedang bunting misalkan, sedang menyusui, tentu kebutuhan energi, kebutuhan bahan-bahan makanan yang akan digunakan untuk proses di dalam kebuntingan atau menyusui itu akan lebih tinggi. Infeksi, proses penyembuhan itu sebetulnya akan lebih cepat sebetulnya metabolismenya karena harus melakukan regenerasi komponen sel, jaringan. Penyakit, suhu tubuh, dingin dan panas, sebenarnya saudara bisa merasakan kalau dingin itu bagaimana, rasa lapar atau tidak, panas gitu ya. Kemudian ada pergerakan dari kegiatan otot, misalnya exercise, olahraga, itu faktor lain, misalnya suhu lingkungan, kadar hormon juga sangat berpengaruh terhadap kecepatan metabolisme. Nah, bagaimana mendapatkan energi ini? Kalau pada manusia, itu biasanya namanya metabolisme. Bisa aerobik dan anaerobik. Aerobik itu membutuhkan oksigen. Karena sebetulnya metabolisme adalah sebenarnya aerobik, tetapi dalam keadaan tertentu bisa juga anaerobik. Ya. Maka saya pertanyaan misalkan, kalau saudara misalkan lari 100 meter, selama lari itu apakah saudara bernapas atau tidak bernapas? Halo? Halo? Bernapas, Dok. Bernapas, betul. Nah, kalau saudara bernapas ya saudara akan ketinggalan oleh temannya. Jadi selama itu saudara akan bernapas, coba kan Anda lari 100 meter, Anda bernapas nggak? Ya. Kalau Anda bernapas kan, artinya sudah ketinggalan. Jadi persatu Anda bernapas. Nah, sementara metabolisme itu terjadi setiap detik. Ketika misalkan dari 100 meter Anda tidak bernapas, atau misalnya kalau saudara berenang, misalnya nggak bernapas tuh kan, itu semua terjadi. Ya. Tetapi ada namanya proses anaerob metabolisme. Jadi kita pelajari ya. Kita pelajari. Ini udah hilang lagi ya ininya, share-nya. Oh masih ada ya? Oke ya. Nah ini, jadi kalau pada mikroba itu menggunakan fermentasi dia. Kalau Anda tahu buat api itu fermentasi. Nah, mereka melakukan pengubahan itu tanpa menggunakan oksigen, tanpa bantuan oksigen. Jadi kita akan lihat bagaimana jalur karbohidrat kalau dalam anaerob kemana larinya, kalau dalam aerob kemana lari metabolisme. Ini memang seninya. Oke ya. Fermentasi. Jadi fermentasi yaitu cara dari mikroba itu untuk mendapatkan energi. Tentu selama proses fermentasi ada perubahan dari biomolekul. Nah, jadi itu lebih baik. Kalau saudara katakanlah misalkan kalau tape, peyem, ubi itu kalau saudara fermentasi sebelumnya kan tidak rasa apa-apa ya. Mungkin manis sedikit ubinya, tapi ketika difermentasi maka mulai ada rasa alkoholnya. Ya. Nah itu salah satu hasil dari proses metabolisme. Fermentasi ini kita lihat pelajari fermentasi lagi. Nah mendapatkan ini dengan respirasi, ya, respirasi, ya. Nah tentu kalau ini yang membutuhkan oksigen, jadi yang ada yang respirasi aerob dan yang anaerob. Yang kita itu kan aerob, ya. Tapi yang anaerob ada beberapa oksigen. Nanti Anda belajar mengenai mikroba yang anaerob dan mikroba yang tidak. Ada mikroba yang senang dengan oksigen dan ada yang tidak senang dengan oksigen. Ini memang unik ya.
fotosintesis misalkan itu pada tumbuh-tumbuhan, sudah mereka memanfaatkan matahari, kemudian ada senyawa-senyawa karbon dioksida, ya CO2 akan berubah menjadi apa namanya air dan energi, ya kan gitu ya. Nah ini kan cara mendapatkan. Ada juga nanti beberapa mikroba di luar itu ada proses bagaimana mereka mendapatkan energi. Ya tadi ada fermentasi, ada fotosintesis, dan sebagainya. Oke, jadi ekstraksi energi dan ini bagaimana kalau nanti Anda membaca ada jenis makhluk hidup yang penggolongannya yang bisa memanfaatkan energi di alam semesta ini. Matahari misalkan makhluk autotrop yang fotosintetik misalkan, jadi membutuhkan oksigen. Jadi ada yang makhluk yang heterotrop yang membutuhkan oksigen, ya, yang akan menghasilkan CO2 dan air, ya, seperti halnya manusia. Itu kan ya makhluk heterotrop menggunakan oksigen dan menghasilkan CO2, air dan energi. Itu energi yang dihasilkan. Jadi kalau Anda lihat saya ekstraksi bagaimana dia memanfaatkan CO2, air dan menghasilkan CH2X. CH2 itu bisa glukosa misalkan pada tumbuh-tumbuhan kan. Ya, dia akan menghasilkan karbohidrat, CO2 dan lain-lain bisa nanti bisa juga energi. Nah, ini saya lewat saja ya. Ini beranda ini. Jadi ada organisme yang autotrop, ada yang organisme heterotrop. Ini terkait dengan bagaimana organisme itu mengekstrak energi dari alam. Kalau organisme autotrop adalah organisme yang mampu membuat molekul organik yang mengandung energi dari bahan-bahan baku anorganik. Jadi dengan menggunakan sumber energi. Nah, misalkan tumbuh-tumbuhan. Autotrop juga disebut dengan produsen utama. Tadi yang autotrop kan tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi mereka bisa menghasilkan energi melalui proses fotosintesis dan kemosintesis. Kalau kemosintesis itu bagian pergerakan mereka menggunakan kimia, ya, menggunakan zat kimia yang dibantu oleh kemosintesis, proses pembentukan zat kimia. Nah, ada juga sebut dengan yang heterotrop, itu adalah membutuhkan energi yang berasal dari organisme lain dalam bentuk ya manusia ini. Kita juga heterotrop, nggak bisa membuat energi. Kalah kita dengan tumbuh. Prof, mohon maaf gangguan lagi.
putus lagi nih. Waduh, kayak putus nyambung ini gimana nih? Oke, masih ada waktu ya, saya sambung lagi nih. Udah. Nah, ini baru sampai entropi ya. Jadi ya energi yang tidak beraturan sebenarnya. Jadi ya. Oke, ya, jadi oke. Jadi tujuan metabolisme adalah kalau yang pada hewan sebetulnya pada manusia juga ya, pada manusia pemanfaatan CO2 dan H2O menjadi senyawa utama penghasil energi ini pada fotosintesisnya ya. Oke. Saya lewati siapa yang berperan. Oke. Nanti begini, di dalam proses metabolisme itu ada namanya senyawa primer, ada namanya senyawa ada yang namanya senyawa metabolit primer, sekunder, dan intermedier. Ya, bisa lihat ya. Oke. Jadi saudara akan mungkin mendengar istilah ada proses metabolisme yang flowchart misalkan itu ada metabolit primer, sekunder, dan intermedier. Primer yang utama, karbohidrat, asam amino, kalau sekunder adalah merupakan bagian dari metabolit yang sangat dipentingkan oleh makhluk hidup sendiri, tetapi sebenarnya tidak bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Contohnya misalnya kalau kunang-kunang, dia akan mengeluarkan cahaya. Ya. Sebenarnya itu adalah metabolit sekunder yang dihasilkan oleh kunang-kunang itu ketika kontak dengan dalam keadaan gelap, dia akan bersinar. Ada misalkan entah hewan atau tumbuhan itu akan menghasilkan metabolit sekunder yang digunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Seperti halnya punya racun misalkan. Kalau pada hewan itu punya racun juga untuk melindungi diri. Sebenarnya adalah sebuah metabolit sekunder. Ya. Kalau intermedier itu perantara setelah primer dirubah menjadi setelah A primer misalkan berubah menjadi B. Intermedier. Itu adalah jalur-jalur yang memang dalam keadaan normal ya, yang dilalui oleh biomolekul itu dalam proses metabolisme. Jadi misalnya ada yang linier, ada sirkuler, ada yang spiral. Kita lihat ini. Jadi kalau Anda membayangkan tanpa contoh mungkin ya. Nah, ini yang sebenarnya linier misalkan. Ya. Jadi misalnya glukosa, karbohidrat ya. Dan akan mengalami metabolisme glikolisis sampai ke bawah itu masih panjang ya. Itu seperti itu ininya, arahnya. Ya. Kalau misalkan dia sirkuler, Anda tahu akan namanya proses siklus Krebs ya, atau siklus asam sejahtera. Seperti ini dia. Dia memang sirkuler, melingkar. Oke. Ini namanya siklus sirkuler. Dia tahu aja dulu. Nanti kan ini kan masing-masing biomolekul akan mendapatkan ini. Kemudian ada yang namanya lintas spiral. Jadi kalau Anda nanti masuk di metabolisme lipid itu akan seperti ini jalurnya. Ya. Karena dia harus masuk ke dalam organel yang lain, kemudian keluar lagi ke suborganel yang lain, dan seterusnya. Ya, sehingga dia berbentuk spiral seperti ini. Nah, ada juga yang seperti ini, lipid metabolisme. Jadi mereka sebenarnya gabungan. Yang ada yang linier, sekunder, dan sekunder, linier, dan yang spiral itu menjadi gabungan. Bayangkan ini peta jalur metabolisme seperti ini. Jadi bagus ya, seperti lintasan di Mandalika ya. Nah, ini kalau singkatnya begini. Jadi kalau misalnya ada protein, ada karbohidrat, ada lipid ya. Jadi saudara lihat misalkan flowchart yang sederhana ini, dia akan ke bawah sampai kemudian ketemu dengan siklus asam sitrat yang lingkaran merah itu ya. Ini kalau saudara lihat bisa ini ya. Itu dia apapun biomolekulnya, dia akan masuk ke dalam lingkaran siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Ya. Ini
ada ini siklus citric ya, citric acid cycle ini. Dia akan masuk ke situ. Dengan catatan dia bersifat aerob. Kalau anaerobik tidak bisa. Nah, maka di situ akan dihasilkan CO2 dan air dan energi. Ya, ini prosesnya yang kompleks kira-kira kalau kita gabung seperti itu ya. Nah, arah lintasan metabolisme tadi sudah ya. Jadi ada yang kata anabolisme, ada yang katabolisme. Ya. Jadi yang sekali lagi saya katakan yang anabolisme adalah pembongkaran atau degradasi dari zat yang lebih kompleks menjadi zat yang lebih sederhana, atau yang berenergi lebih tinggi menjadi energi yang lebih rendah. Kalau anabolik adalah penyusunan senyawa-senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang lebih rendah. Oke, dia anabolisme dan katabolisme. Ini selalu nih kita adaptasi. Fokus utama kajian metabolisme, nah ini kita lihat juga ya. Hampir semua lemak, misalkan karbohidrat dan protein. Jadi di step pertama itu ya, lemak akan diubah menjadi asam-asam lemak. Dan itu yang paling kecil, paling sederhana. Sedangkan karbohidrat akan diubah menjadi glukosa dan gula-gula lain sederhananya, atau monosakarida. Sedangkan protein akan banyak asam amino. Karena yang boleh atau bisa masuk ke dalam sel, utamanya ya, yang masuk ke dalam itu adalah yang monosakarida yang paling sederhana. Nah, protein karbohidrat itu hanya dipecah di mana? Di usus, di lambung. Itu di situ dia yang akan dipecah menjadi asam lemak ini, glukosa dan asam amino. Itu yang boleh masuk ke dalam sel. Yang besar-besar tidak boleh. Makanya kenapa kalau misalkan sel mau membentuk protein, membentuk karbohidrat, nah itu bahan-bahan kecil itu di malah metabolisme disebut dengan anabolisme. Jadi disintesis kembali. Gitu. Okay? Nah, tahap kedua, apapun minumannya, apapun makanannya kan ada begitu. Apapun biomolekulernya dia akan masuk ke siklus Krebs yang kuning ini. Ya, semua itu yang karbohidrat, protein itu akan menghasilkan satu produk senyawa semua asil CoA. Karena asil CoA lah yang bisa masuk ke dalam siklus Krebs. Ya. Pada umumnya kecuali ada beberapa perkecualian pada lemak dan asam amino bisa langsung masuk sel tanpa asil CoA. Tapi pada umumnya akan membentuk asil CoA. Asil CoA yang bisa masuk ke siklus Krebs yang warna kuning lingkaran ini, dia akan mengalami siklus ya sedemikian rupa akan menghasilkan CO2 dan ini akan menghasilkan ATP kan begitu ceritanya di situ. Tapi ATP nanti sebenarnya akan masuk di sebelah kiri ini. Namanya oksidasi fosforilasi atau transfer elektron. Nah, pada transfer elektron itu nanti sudah akan mempelajari dalam proses siklus itu akan menghasilkan NADP, akan menghasilkan GDP, menghasilkan ATP. Nah, itu kemudian masuk ke dalam siklus transfer elektron akan menghasilkan CO2 dan air. Oke, mudah-mudahan ada ininya. Oke, ini saya lihat saja ya. Ini penjelasan dari tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 ya. Saya lewat ini. Ini metabolisme sekunder hampir sama dengan metabolit sekunder sebenarnya. Jadi beberapa mikroba itu sebenarnya membentuk hasil metabolit sekunder itu untuk kebutuhan dirinya sendiri. Ada yang untuk aroma, untuk menarik lawan jenis ya. Kalau pada manusia tidak perlu, karena juga pada manusia menggunakan parfum juga kan sebagai daya tarik juga, atau menggunakan yang aneh-aneh barangkali ya, untuk menarik lawan jenisnya. Kalau akan senjata, aroma, warna, bahan kimia tertentu seperti antibiotik itu kan, saudara kalau nanti tertarik dengan penelitiannya, jadi setiap organisme mikroba itu menghasilkan antibiotik. Tapi lebih kalau antibiotik memang kalau sudah terbentuk, kalau sudah yang memenuhi persyarat antibiotik. Biasanya dia menghasilkan sebenarnya bakteriosin namanya, bakteriosin. Itu apa? Untuk senjata. Jadi kalau dia di alam bebas itu kan dia akan ketemu dengan lawan-lawan jenisnya. Tentu dia harus dipersenjatai untuk mempertahankan dirinya. Ya. Dan lain itu metabolisme untuk menjadi penciri. Supaya nggak dilihat seperti hanya beberapa hewan, supaya tidak kalau masuk ke dalam daun dia seperti daun warnanya kan gitu.
Kalau cumi-cumi misalkan dia menghasilkan tinta itu ya, tinta yang kalau dikeluarkan gelap ya mereka udah nggak bisa dilihat lagi. Ya. Xenobiotika itu adalah senyawa asing yang dari tubuhnya. Jadi, oke, saya lewat ini. Nah, bagaimana metabolisme di alam ini? Kalau kita masuk sekarang ke di alam, kan seperti ini jadinya. Di situ ada hewannya, ada tumbuhannya, ada industrinya, ada alam dan sebagainya. Nah, bagaimana itu energi itu berserakan di dalam alam, tapi bisa dimanfaatkan. Ya. Dari mana kita mulai ini? Dari tumbuh-tumbuhan misalkan. Mereka bisa memanfaatkan CO2 dan matahari menghasilkan asam amino sintesis ya. Dimakan oleh hewan misalkan. Gitu? Dimakan oleh manusia. Hewan dimakan oleh manusia. Ya. Nah, kemudian kalau hewan misalkan kalau tumbuh-tumbuhan selebihnya dimakan oleh tumbuhan atau manusia, maka dia akan dikomposis ya, akan dibusukkan di dalam tanah itu kan. Dan itu kan juga akan diurai menjadi asam-asam amino yang masuk ke dalam tanah. Nah, pada hewan misalkan, kalau dia membuang feses itu kan menghasilkan feses yang banyak, dan dia juga akan mengalami decomposition oleh mikroba di sana, akan menghasilkan asam-asam amino juga. Dan tentu asam-asam amino yang di dalam tanah itu kan akan ada bakteri-bakteri yang melepaskan nitrogen. Yang sebelah kanan ini, sebelah kanan sekali. Jadi denitrifying bakteria anaerobic. Jadi amonia itu akan dirubah menjadi nitrogen yang bisa beredar di alam. Nah, nitrogen itu yang di alam itu kemudian difiksasi oleh bantuan mikroorganisme dan bisa dimanfaatkan oleh beberapa bakteri tertentu dan juga oleh tumbuhan tertentu. Jangan masuk ke atmosfer, ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Difiksasi dan menjadi namanya ada satu metabolisme memanfaatkan nitrogen N untuk membentuk asam amino dan seterusnya ya. Kalau Anda lihat misalnya industri gitu, banyak sekali dia menghasilkan hal-hal yang mungkin merugikan ya, tentu di situ akan ada proses penghancuran. Bagaimana juga dengan aktivitas alam gunung dan seterusnya. Ini kan suatu siklus ya. Bagaimana energi itu dalam keadaan keseimbangan itu. Coba lihat juga gini bagaimana ini apa ya. Gambarnya tidak jelas ya. Bebatuan, ada ikan, ada kapal laut, ada hewannya juga di sana ya. Ada juga industrinya, bayangkan ya. Itu kita tidak membayangkan apa yang terjadi di atmosfer kita ini berseliweran ya, bukan saja pada CO2-nya, bukan saja pada polusinya, tapi juga berseliweran SMS, WA yang masuk ke dalam siklus ini juga kan. Kalau saudara melakukan WA kepada temannya, kalau sahabat-sahabat itu kan harus dihantarkan dulu ke tempat. Ya. Nah, itu kan artinya melalui atmosfer ya. Bayangkan begitu sibuknya di alam. Ya. Oke, Kak, terima kasih ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Oke, pendahuluan ya. Oke, kan saudara akan mempelajari paragraf besarnya seperti itu. Nanti pada detailnya akan kita masuk ke masing-masing itu akan masuk ke masing-masing biomolekul. Itu akan lebih jelas lagi. Kalau karbohidrat diapain dulu, ya. Apakah dikunyah atau ditelan saja? Kalau Anda menelan saja tanpa dikunyah, apa rasanya? Ya bisa nanti ditanyakan. Ya. Ada yang pertanyaan? Ada yang tanyakan? Nggak ada? Prof, izin bertanya. Ya, apa tuh? Jadi, Dok, tadi kan kami ada materi kuliah tentang biologi molekuler. Nah, jadi pertanyaan saya, di biokimia ini kan juga membahas
biokimia di semester 2 ini kan juga membahas tentang biomolekul dok. Jadi kalau nanti di biologi molekuler itu jadi nanti membahas tentang lebih ke spesifik ke suborganel. Nah, sedangkan kalau di biokimianya ini biomolekulnya itu membahas lebih ke bagaimana nanti biomolekul itu nanti ini dok melakukan reaksi kimia, apakah seperti itu dok atau seperti apa? Oke, ya. Oke, jadi kalau biokimia kan secara singkat tadi kan bagaimana biomolekul itu mengalami proses metabolisme, ya. Istilahnya bagaimana nasib karbohidrat di dalam sel, bagaimana nasibnya dia di dalam suborganel, bagaimana karbohidrat, protein dan seterusnya sampai kemudian dia menghasilkan energi. Itu kan proses apa yang dialami begitu ya. Kalau di biomolekuler nanti saudara akan mempelajari lebih khusus lagi tentang asam nukleat. Ya, bagian juga dari biokimia. Dia akan mempelajari asam nukleat, DNA dan RNA, ya. Atau lebih spesifik sebenarnya dia mempelajari tentang protein sebenarnya lebih banyak ke protein, terkait dengan DNA, RNA, ya. Karena terkait dengan asam-asam amino penyusunnya kan ada ATC, GC, ada ATC, GC kan gitu kan. Nah, di situ akan dipelajari juga di biomolekuler itu adalah bagaimana siklus sel, ya, siklus sel. Kapan sel itu membiak, membelah, gitu. Lebih ke sana juga. Dan samping itu juga di dalam biomolekuler akan dipelajari bagaimana nanti mungkin saja di situ ya akan mengisolasi protein, akan mengisolasi DNA, ya. Akan lebih banyak kepada kromosom jadinya begitu, ya. Kalau Anda mengisolasi DNA, oh ini ada kromosom harus dipisah. Ini kan kromosom itu kan ada protein, ada DNA, ada DNA. Proteinnya khususnya ada histon namanya. Itu harus dipisahkan. Itu akan dipelajari di situ. Terus bagaimana kemudian saudara akan melihat pita-pita protein seperti apa? Itu akan pelajari sana. Kan sana ada karena akan dipelajari juga mungkin saya lupa namanya, polyacrylamide cell, ya, SDS, atau kalau bahasa sekarang VCR, ya, VCR, ya, saudara akan mengenai bagaimana saudara akan mempelajari VCR, ya, itu kan saudara sekarang kan sedang gencar mengenai VCR kan, Anda akan mempelajari VCR. Jadi Anda juga saudara akan mempelajari bahwa enzim-enzim yang terkait dengan enzim DNA dan enzim RNA. Anda akan mempelajari bagaimana pembentukan DNA, ya. Bagaimana akan mempelajari pembentukan RNA. Terus Anda akan mempelajari bagaimana cara menggabungkan fragmen-fragmen genetik gen-gen yang diperlukan. Mungkin kalau lebih advance mungkin akan disinggung bagaimana cloning misalkan, itu yang sudah lebih. Nah, bagaimana saudara akan mempelajari cara memisahkan DNA dan apa yang ada di dalam DNA itu. Oke, kira-kira gitu, ya. Jadi dia lebih banyak kepada protein sebenarnya, lebih banyak protein, tapi khususnya pada asam nukleat. Ya, karena Anda akan belajar, meskipun sebenarnya kalau Anda lihat DNA, di situ ada ada dioksiribosanya, ada itu kan hanya sebagian kecil dari, tapi akan lebih banyak itu adalah asam nukleatnya, ya, DNA, RNA, dan sebagainya. Kayak gitu ya. Terima kasih dok. Ya, ada lagi? Ada lagi? Nah, oke. Kalau nggak ada, terima kasih. Ini sudah lebih 5 menit ya kalau di jam saya. Oke, terima kasih. Salam sehat. Nanti sebetulnya kelas A, mestinya saya juga yang memberikan sebenarnya, karena bahannya sama dengan Prof. Iwan. Ya, kalau saya kasih ke kelas BC, berarti saya yang ngasih yang model ini.
Ini saya komunikasi dengan Prof. Iwan ya. Jadi mestinya semester depan tuh yang AC tetap saya supaya nyambung dengan ini. Ya. Oke, terima kasih. Salam sehat, silahkan saudara bisa lab ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima Terima kasih, kasih, Prof. Prof. Ya, ya, ya. Saya end meeting ya, end meeting.